Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah Teknik Pemulihan Tanaman. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan tanaman. Ya. Nah, sistem perkembangbiakan tanaman ini sangat penting untuk dipelajari dalam kaitannya dengan mata kuliah ini, yaitu Teknik Pemulihan Tanaman. Karena melalui sistem perkembangbiakan tanaman atau informasi dalam sistem perkembangbiakan tanaman akan menentukan arah varietas yang akan dihasilkan serta metode apa yang akan digunakan dalam merakit varietas tersebut. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut bahwa tujuan dari reproduksi tanaman sesungguhnya adalah untuk melestarikan sifat atau karakter yang dimiliki, ya. Selain tentunya untuk mempertahankan keberadaan sel atau organisme, ya. Jadi reproduksi itu adalah untuk mempertahankan organisme dari generasi ke generasi. Dan tentu juga sifat-sifat dari karakter yang dimiliki dari organisme itu perlu atau harus dipertahankan ya dari generasi ke generasi. Nah, untuk mempertahankan keberadaan organisme tersebut dan juga melestarikan sifat atau karakter yang dimiliki, maka ada dua kelompok cara yang dilakukan oleh tanaman. Sehingga sistem reproduksi tanaman ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu aseksual dan seksual. Yang aseksual ini tanpa penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Jadi bisa menggunakan organ-organ vegetatif, bisa juga menggunakan organ generatif, tetapi tidak didahului dengan penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Misalnya bisa saja diperbanyak menggunakan biji, tetapi biji tersebut tidak dibuahi, ya, tidak melalui pembuahan ya oleh alat kelamin jantan, ya, gamet jantan, ya, misalnya manggis. Ya, manggis meskipun tanaman tersebut diperbanyak menggunakan biji, tetapi biji tersebut bersifat apomiksis tanpa ada penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Dengan demikian, meskipun diperbanyak menggunakan biji, tapi dikelompokkan sebagai aseksual. Yang umum itu adalah sistem reproduksi seksual, yaitu melalui penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Jadi biji yang dihasilkan itu akibat dari adanya gamet jantan, penggabungan gamet jantan dan gamet betina. Nah, jadi dua kelompok ini saya kira sangat menentukan dalam merakit varietas, ya, tipe varietasnya. Kalau aseksual vegetatif misalnya, maka tipe varietasnya adalah klon, sudah dipastikan. Mau dia bisa seksual, mau dia bijinya bisa diperbanyak, tetapi kalau dia bisa aseksual atau perbanyakannya umumnya melalui aseksual atau vegetatif, maka tipe varietasnya adalah klonal. Ya, jadi misalnya kentang gitu, kemudian sebagian besar buah-buahan, sebagian besar tanaman hias, sebagian besar juga tanaman perkebunan. Begitu itu adalah bisa secara umum bisa diperbanyak secara vegetatif, artinya petani itu memperbanyaknya secara vegetatif, walaupun biji juga bisa. Jadi dalam alasan tertentu vegetatif ini sering digunakan, misalnya kopi atau kakao itu kan biji bisa juga tumbuh, tapi vegetatif lebih baik. Kemudian buah-buahan misalnya ya, durian, mangga, rambutan, bijinya bisa tumbuh. Tapi kalau menggunakan biji tidak hanya lama baru berbuah,
tapi juga tidak bisa dipastikan apakah kualitasnya sama dengan tanaman induknya. Nah, jadi apabila dia secara seksual, nanti kita akan lihat lagi, karena secara seksual pun akan dibagi lagi menjadi 3 bagian: tanaman menyerbuk sendiri, tanaman menyerbuk silang, dan tanaman intermediate. Ya. Nah, sementara itu sistem reproduksi aseksual yang tadi tidak ada penggabungan gamet jantan dan gamet betina ini dikelompokkan menjadi, kita perbanyak menggunakan organ vegetatif, yaitu reproduksi menggunakan organ vegetatif ya seperti akar, batang, daun atau umbi, atau menggunakan organ seksual tetapi biji itu terbentuk dari embrio yang tidak dibuahi yang kita sebut dengan apomiksis. Jadi perbanyakan aseksual itu menggunakan organ vegetatif atau menggunakan biji apomiksis ya. Biji apomiksis contohnya adalah manggis tadi yang seperti yang saya sampaikan. Ini adalah contoh-contoh dari reproduksi aseksual. Jadi misalnya ilalang itu berupa rizom, kemudian bawang merah, bawang bombay itu adalah umbi, kunyit jahe itu adalah akar, kentang itu adalah tuber, cocol bebek itu adalah daun, tebu, ketela rambat, ubi dan lada itu adalah stek, yang bisa lakukan stek, buah-buahan berupa cangkok, ya kemudian cangkok itu bisa buah-buahan, ya bisa tanaman perkebunan juga, buah-buahan juga bisa akulasi, dan semua tanaman di atas secara vegetatif hampir semua bisa dilakukan dengan kultur jaringan. Nah, yang secara alami itu adalah rizom, umbi, akar, tuber, daun juga kadang-kadang, tapi yang secara buatan adalah stek, cangkok, okulasi, dan kultur jaringan. Ini adalah saya kira metode-metode perbanyakan vegetatif. Sementara reproduksi seksual ini kita perlu untuk mempelajari struktur bunganya. Nanti dalam hubungannya bagaimana memanfaatkan informasi tersebut untuk persilangan. Bagaimana memanfaatkan informasi tersebut untuk mengelompokkan apakah tanaman itu termasuk tanaman menyerbuk sendiri atau menyerbuk silang, yang kemudian pada gilirannya akan menentukan metode pemuliaan yang dilakukan. Ya. Nah, berdasarkan strukturnya ada yang disebut dengan bunga lengkap, di mana bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu kelopak, mahkota, anter, dan stigma. Ya, bunga yang memiliki semua bagian bunga, yaitu kelopak, mahkota, anter, dan stigma. Ini contohnya adalah kedelai, cabai, tomat. Jadi tidak hanya bunga itu berhubungan dengan alat kelamin jantan dan betina, yaitu anter dan stigma, tapi juga berhubungan dengan bagian lainnya, yaitu kelopak dan mahkota. Itu disebut dengan bunga lengkap. Kalau salah satu tidak ada dari ini, kelopak tidak ada atau mahkota tidak ada atau termodifikasi, maka dia menjadi bunga tidak lengkap. Jadi hanya salah satu atau beberapa bagian saja. Misalnya padi itu tidak punya mahkota, mahkotanya termodifikasi ya menjadi bentuk gabah. Nah, untuk mengelompokkan termasuk bunga lengkap atau bunga tidak lengkap, maka kita penting mempelajari bagian-bagian dari bunga. Jadi ada yang disebut dengan benang sari atau stamen yang terdiri dari kepala sari. Kepala sari itu ada di atas, ya. Ini adalah kepala sari, ya, ada strukturnya seperti itu. Kemudian ada tangkai sari, ini adalah tangkai sarinya, ya. Kepala sari dan atau kotak sari dan tangkai sari. Kemudian putik itu adalah secara keseluruhan, ini ada kepala putik atau stigma yang berada di atasnya tempat polen itu menempel. Kemudian ada tangkai putik, ini adalah tangkai, ya. Kemudian ada bakal buah atau ropari, ini berada di bawah. Ini bakal buah ya, berada di bawah. Ya. Nah, secara keseluruhan ini adalah putik atau pistil. Kemudian berikutnya
adalah mahkota. Ya, mahkota atau corolla. Ya. Nah, kalau helai mahkota itu namanya petal. Ya, helainya petal secara keseluruhan adalah mahkota. Ya. Nah, sementara di bagian bawah itu adalah kelopak, ya, atau kaliks. Ya. Jadi kalau tadi kumpulan dari helai mahkota itu corolla, kumpulan dari helai kelopak itu adalah kaliks, sementara helai kelopak kecilnya adalah sepal. Dan dasar bunga itu adalah, ini ada dasar bunga, ya, receptacle, dan tangkai bunga adalah pedicle. Nah, jadi tapi dasar bunga dan tangkai bunga hampir semua punya. Yang terpenting adalah stamen, pistil, mahkota, dan kelopak. Ya, itu yang perlu kita pelajari, kita lihat, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari 4 ini nanti bisa kita lihat apakah dia ada mahkota atau tidak, ada kelopak atau tidak. Kemudian ada stamen atau tidak, ada pistil atau tidak. Kalau salah satu tidak ada, maka disebut dengan bunga tidak lengkap. Kalau ada semua 4-4-nya, maka disebut dengan bunga lengkap. Demikian ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Apakah mendengar penjelasan saya? Terdengar, Pak. Terdengar ya. Slide-nya bisa dilihat? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. harus bereaksi, nanti tidak terdengar pula kalian, atau saya sudah di luar, kalian di dalam ya. Karena ada yang telepon barusan, saya tidak bisa saya angkat. Khawatir telepon dari Anda menyampaikan bahwa slide saya sudah terlempar gitu. Pernah terjadi seperti itu. Ada pertanyaan? Pak, ada atau tidak bunga ya? Kalau tidak ada bunganya bagaimana? Kalau tidak ada bunganya, tanaman itu diperbanyak menggunakan apa? Vegetatif, berarti nanti kita perbanyak secara vegetatif, dan perlakuan pemuliaannya adalah menggunakan kaidah pemuliaan tanaman biak vegetatif. Kalau tanaman itu tidak ada bunganya, ya. Apakah ada tanaman yang tidak ada bunganya? Ada tidak tanaman tidak ada bunganya? Mas Fikri, pernah lihat tanaman tidak ada bunganya? Tanaman apa itu? Ada nggak Mas Fikri tanaman tanpa bunga? Yang lain, apakah ada bisa mencontohkan tanaman tanpa bunga? Tanaman yang tidak bisa berbunga? Apa kira-kira? Atau apa contohnya ya? Suplir, Pak. Suplir. Iya, memang tidak ada bunganya ya. Dia tapi menggunakan spora ya. Ya, tidak berbunga tapi dia menggunakan spora sebagai alat perkembangbiakan. Ya. Bagus ya. Ada lagi yang lain? Lidah mertua, Pak. Lidah mertua ada ya, Mbak Mutia? Lidah mertua itu ada bunganya ya. Jadi kalau Anda baca-baca atau pernah tahu informasinya, beberapa tahun yang lalu lidah mertua itu sempat ngetop ya. Tapi para hobiis itu mampu menghilangkan lidah mertua ya. Dia berbunga gitu, lidah mertua. Ada waktu-waktu tertentu yang dia berbunga, ada yang berbunganya pagi, ada yang malam gitu ya berbunga. Sehingga perlu tercek untuk meningkatkan keragaman lidah mertua itu bisa melalui bunga. Tapi memang ada lidah mertua yang susah sekali berbunga. Tapi secara keseluruhan lidah mertua ada bunganya. Ya, ada lagi yang lain? Serai berbunga nggak ya? Ada yang lihat bunga serai? Atau bunga ini? Pandan berbunga nggak ya? Coba cek. Banyak sebetulnya tanaman-tanaman yang tidak berbunga atau sangat langka bunganya begitu ya.
Nah, baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh struktur bunga lengkap pada cabai. Ada pistil, ada benang sari testamen, ada kelopak, ada mahkota. Ya. Nah, selain daripada itu ya, teman-teman semua, kalau sudah melihat struktur bunga lengkap seperti ini, oh ada pistilnya. Benang sari ada tidak? Ada. Mahkota ada tidak? Ada. Kelopak ada tidak? Ada. Kemudian ini disebut dengan bunga lengkap. Selanjutnya mulai mengidentifikasi lebih detail lagi. Misalnya ya, kotak sarinya ada berapa? Tangkai sarinya ada berapa? Nah, ini kan macam-macam tanaman. Ada yang punya 5, ada yang punya 6, ada yang punya 7, ya, ada yang punya 8. Cek, bisa dilihat gitu ya. Lalu pada tanaman tersebut putiknya berada di atas atau di bawah benang sari. Nah, ini juga perlu dicek. Kalau putiknya berada di atas, ada kemungkinan persilangannya susah terjadi antar keduanya. Jadi selfing itu susah terjadi. Kemungkinan dia menyerbu silang karena kepala putiknya ada di atas, polennya ada di bawah. Untuk sampai polen itu di kepala putik perlu bantuan, apakah itu angin atau serangga. Nah, jadi selain daripada melihat bagian-bagian bunga ini untuk menentukan dikelompokkan kepada bunga lengkap atau tidak, juga kita perlu mengidentifikasi lebih lanjut ya kaitan dengan struktur tersebut gitu. Misalnya nih, mahkotanya berwarna atau tidak? Lebar atau tidak? Nah, kalau berwarna berarti ada kemungkinan dia mengundang serangga untuk mampir misalnya. Nah, gitu ya. Kalau mengundang serangga untuk mampir, kemungkinan terjadi penyerbukan silang gitu. Ya. Kemudian apakah dia membuka atau tidak? Ini cabai ini kan membuka nih. Polen dan kepala putiknya betul-betul terbuka sehingga kalau ada serangga yang masuk itu polennya langsung bisa menempel di kakinya dan dia hinggap di tempat lain sehingga penyerbukan silangnya mudah sekali terjadi. Nah, gitu ya. Lalu kemudian kita identifikasi lagi lebih lanjut, apakah dia tertutup sesuatu atau tidak? Di mana letaknya gitu ya? Misalnya kalau Anda lihat bunga anggrek itu kan polennya tersembunyi, beda dengan letaknya di kepala putik sehingga kalau ini perlu ada usaha dari serangga untuk menjangkau itu, ya. Atau juga seperti bunga kacang-kacangan. Kalau Anda lihat ya beda kan dengan bunga cabai tadi. Ini bunga kacang-kacangan, meskipun ada polen, kalau kita buka begini kan ada polen, kumpulan polennya. Ini bisa dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya gitu ya. Ada kepala putik di sini ya. Tetapi dia tertutup oleh sesuatu meskipun sudah mekar. Ya, jadi mahkotanya ada warna-warni tetapi ini tertutup sehingga kemungkinan untuk dibantu oleh serangga dalam penyerbukan itu kecil. Sehingga misalnya kacang panjang menjadi tanaman menyerbuk sendiri karena dia pola putik dan polennya berada sangat berdekatan di dalam satu bunga. Kemudian setelah mekar mahkotanya itu tidak terbuka begitu. Jadi dia masih tertutup oleh bagian bunga tertentu. Ini adalah bunga kacang panjang. Bunga kacang panjang ini mewakili tanaman menyerbuk sendiri, ya, di mana alat kelamin jantan dan betina berada dalam satu bunga, letaknya berdekatan dan ada bagian yang menyelimuti keduanya sehingga tidak bisa dijangkau oleh serangga dan tidak bisa juga dipindahkan oleh angin. Kacang panjang, buncis, kacang tanah, kacang kecipir termasuk kacang-kacangan juga ya, kacang hijau, kemudian kedelai, semua kacang-kacangan itu termasuk buncis juga itu adalah termasuk menyerbuk sendiri dan struktur bunganya seperti itu. Lalu kemudian struktur bunga pada tomat. Nah, ini tomat ini agak unik, agak berbeda dengan tadi. Kalau kepala cabai walaupun dia familinya sama, kotak sarinya sangat jelas. Nah, kalau pada tomat kotak sarinya ini melingkari kepala putik begitu. Jadi dia seperti menyelubungi kepala putik dan kepala putiknya terkadang keluar seperti ini, terkadang juga tidak. Sehingga kalau yang tidak keluar itu penyerbukan sendirinya mudah sekali terjadi. Ya, jika pecah ini polennya berada di dalam terjadi. Tapi kalau nongol seperti ini, muncul ke permukaan seperti ini, maka kemungkinan penyerbukan silang mudah terjadi. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kepala putik ada atau putik ada, anter ada, ya. Kemudian mahkota ada, kelopak ada. Oh, ini adalah bunga lengkap. Nah, empat-empatnya ada, ya. Nah, itu adalah bunga lengkap
bunga tidak lengkap berdasarkan semua struktur bunganya. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan. Nah, itu adalah bunga lengkap dan bunga tidak lengkap tergantung lengkap tidaknya 4 struktur bunga tersebut. Sekali lagi stamen, kemudian pistil, mahkota, dan juga kelopak. Berikutnya adalah dikelompokkan berdasarkan keberadaan alat reproduksinya. Ya, ini kalau dua-dua alat reproduksi itu ada, jantan dan betina ada pada satu bunga, maka ini disebut dengan bunga sempurna. Ya, meskipun barangkali bunga itu tidak lengkap. Ya, jadi misalnya padi itu kan bunganya tidak lengkap tadi, tetapi karena dua alat reproduksi, ya, jantan dan betinanya, polen dan pistilnya, ada pada satu bunga, ya, polen dan stigmanya berada pada satu bunga, maka disebut dengan bunga sempurna. Ya, ini contohnya kedelai, kacang hijau, cabai, tomat, dan padi. Jika salah satu tidak ada, pistil, gitu ya, pistil, putik, dan benang sarinya tidak ada, salah satu dari ini, benang sarinya tidak ada atau pistilnya tidak ada, maka ini disebut dengan bunga tidak sempurna. Jadi hanya pada satu hanya milik benang sari atau putik. Ya, misalnya hanya punya benang sari saja. Ini kalau punya benang sari saja, seperti gambar di sebelah, itu adalah pepaya jantan. Hanya punya putik saja, pepaya betina, ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau disebut dengan bunga tidak sempurna, itu termasuk lengkap atau tidak lengkap? Tanyaan saya. Kalau ada satu bunga dikategorikan sebagai bunga tidak sempurna, termasuk bunga lengkap atau tidak lengkap? Tidak lengkap, Pak. Tidak lengkap, ya, bagus ya. Jadi masih konsentrasi ya, belum tidur. Bagus ya, masih bisa menjawab ya dengan baik. Jadi kalau dia tidak sempurna, salah satu tidak ada, berarti pasti dia tidak lengkap. Ya. Nah, kalau dia tidak lengkap, apakah sudah pasti itu tidak sempurna? Tidak lengkap. Apakah pasti tidak sempurna? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Ya, misalnya padi itu kan tidak lengkap. Belum tentu, Pak. Mahkotanya tidak ada, dia termodifikasi, tetapi termasuk bunga sempurna. Karena bunga sempurna atau tidak sempurna ini terkait dengan sistem alat reproduksinya. Ada jantan dan betinanya apakah satu bunga atau tidak. Nah, ini adalah bunga sempurna tapi tidak lengkap. Padi tadi ya. Ada lema dan palea. Ini mahkota yang termodifikasi. Lema itu bagian yang besar gitu ya, ini palea itu bagian yang menutupnya, sehingga kedua ini adalah modifikasi dari mahkota. Jadi kalau kita lihat ada anter atau filamen, ini stamennya, kemudian ada pistilnya begitu, kemudian ada paleanya, ada lema di sini sebagai modifikasi mahkota, dan kemudian ada pedikal, ada yang lain sebagainya. Nah, ini termasuk bunga sempurna karena dua alat kelamin ada meskipun termasuk tidak sempurna. Nah, bunga tidak sempurna lainnya adalah contohnya adalah pepaya. Jadi kalau Anda lihat dalam sistem reproduksi pepaya, ada bunga jantan, ada bunga betina, ada bunga hermafrodit. Nah, jadi kalau bunga jantan itu biasanya pepaya itu adalah pepaya jantan.
Kalau bunga betina, biasanya itu adalah pepaya betina. Kalau bunga hermafrodit, bisa saja ada bunga jantan di sebelahnya, maka itu adalah pepaya hermafrodit. Ini sangat penting bagi petani, bagi kita untuk mengidentifikasi kaitannya dengan banyak hal. Selain daripada bisa dikelompokkan tanaman ini menyerbu silang, karena kemungkinan penyerbukannya antar tanaman, juga akan berhubungan dengan produktivitas kalau pada pepaya. Ya, jadi petani itu biasanya menyukai yang tanaman hermafrodit, ya, karena jantan dan betina pada satu bunga sehingga mudah sekali terbentuk buah dan buahnya lebat dalam satu tanaman, kemudian daging buahnya tebal dan buahnya lonjong. Sementara bunga betina ini sangat terkait dengan penjantan. Kalau sekeliling tanaman tidak ada jantan, maka dia tidak ada bunganya. Apalagi kalau tidak ada buahnya meskipun ada bunga. Apalagi kalau tanaman itu sendirian. Lalu tanaman sendirian tidak ada buahnya. Misalnya di pekarangan kita sendirian pepaya itu satu saja. Tidak ada buahnya, ada kemungkinan dia betina. Sementara kalau jantan sudah jelas ini tidak ada buahnya, meskipun kalau ada buahnya itu pepaya gandul, satu saja ada buahnya itu namanya pepaya gandul, dan ini biasanya suka digunakan untuk sayuran ya, oseng-oseng misalnya, atau dijual sebagai sayur. Nah, sementara pada jagung itu termasuk juga bunga tidak sempurna, tetapi berada pada satu tanaman. Bunga jantan itu berada pada bagian atas, ya, silk. Bunga betina berada pada bagian bawah. Maaf, bunga jantan itu berada pada bagian atas disebut dengan tassel, bunga betina berada pada bagian bawah itu silk, ya, rambut-rambut itu adalah bunga betina, dan dia berada pada satu tanaman sehingga tidak kita identifikasi sebagai tanaman jantan, tanaman betina. Berbeda dengan pepaya tadi, pepaya tanaman betina, tanaman jantan, tanaman hermafrodit. Jagung tidak, dia tetap disebut dengan tanaman monosius. Jadi dalam satu tanaman ada bunga jantan, ada bunga betina, di mana masing-masing bunga itu mempunyai alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ya. Contoh bunga tidak sempurna lainnya adalah pada semangka dan cucurbitaceae lainnya, kelompok-kelompok timun-timunan. Ada namanya bunga betina, ada yang namanya bunga jantan. Bunga jantan bisa kita lihat dari penggelembungannya, ada atau tidaknya penggelembungan. Kalau dia ada penggelembungan ini bakal buah, maka dia disebut dengan bunga betina atau hermafrodit, tergantung dari ada jantan atau tidak di sini. Ini ada bunga jantan di sini, ya, tidak ada betinanya menggelembung, sehingga hanya ada benang sari saja atau kotak sari saja, kemudian mahkota dan kelopak. Sementara di sebelahnya ada mahkota, ada kelopak, dan ada bakal putik atau putik di sini. Nah, ini sering terjadi pada tanaman cucurbitaceae, ya, yang merupakan kelompok mentimunan, sehingga dalam satu tanaman bisa atau tanaman jantan saja, dalam satu tanaman ada bunga jantan saja, atau ada bunga betina saja, atau ada juga bunga hermafrodit. Pada tanaman perkebunan ada contoh bunga tidak sempurna, yaitu kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini juga mirip mirip juga dengan cucurbitaceae tadi dan juga jagung, ya. Dalam satu tanaman bisa ada bunga betina atau jantan. Jantan dan betina pada kelapa sawit ini tergantung dari respon terhadap lingkungan. Kalau lingkungannya baik, maka bunganya menjadi betina. Kalau lingkungannya kurang baik, kekeringan dan sebagainya, maka bunganya jantan. Jadi sebelum bunga itu keluar menjadi tandan bunganya keluar, itu dia ada dua titik yang menentukan apakah dia akan jadi betina atau akan jadi jantan. Jadi kalau lingkungannya menguntungkan, maka yang betina yang berkembang sehingga menjadi bunga betina. Kalau lingkungan tidak menguntungkan, maka jantan akan berkembang sehingga bunga jantan. Sehingga perkebunan kelapa sawit itu sangat dijaga agar selalu baik. Nah, ini sangat terhubung, misalnya kalau lagi musim kemarau panjang, maka bunga-bunga sawit itu bunga jantan semua, dan itu terlihat produktivitasnya menjadi menurun. Nah, itu akan terlihat 6 bulan kemudian, karena bunga yang keluar itu akan menjadi buah pada 6 bulan kemudian. Nah, ini saya kira kalau Anda magang di kelapa sawit harus bisa diperhatikan itu. Nah, dari bunga tidak sempurna maka bisa dikelompokkan menjadi 5, yaitu monosius, di mana bunga jantan dan bunga betina terletak pada satu tanaman. Contoh jagung, kelapa, mentimun, kelapa sawit, ya tadi sudah saya contohkan, di mana dia ada bunga jantan, ada bunga betina, tetapi terletak pada satu tanaman.
Ya, bunga jantan artinya dia hanya punya alat kelamin jantan, bunga betina hanya punya alat kelamin betina, lalu terletak dalam satu tanaman, maka disebut dengan monoecious. Kemudian bunga jantan dan bunga betina terletak pada tanaman yang berbeda. Misalnya salak, melinjo, vanili, ada bunga jantan, ada bunga betina, tapi bunga jantan dan bunga betina terletak pada tanaman yang berbeda. Itu disebut dengan dioecious yang kita sebut dengan berumah dua. Ya. Kemudian berikutnya adalah andromonoecious. Pada satu tanaman atau pohon ada bunga jantan, ada bunga hermafrodit. Biasanya semangka itu ada jantan, ada hermafrodit. Andromonoecious. Sebaliknya, gynomonoecious. Ada betina, ada hermafrodit. Gynomonoecious. Nah, yang unik lagi ada juga trimonoecious. Ada jantan, ada betina, ada hermafrodit dalam satu bunga. Ya, jadi kemungkinan ada pada melon begitu ya, atau pada cucurbitacea itu ada berapa juga yang punya jantan, betina, dan hermafrodit sekaligus dalam satu bunga. Jadi Anda bisa identifikasi tadi selain daripada bunga lengkap, bunga sempurna, juga kita cek apakah dalam satu tanaman itu tanaman mengandung bunga jantan, bunga betina, dan bunga hermafrodit. Ada pertanyaan? Baik, berikutnya ketika lanjutan dari itu, maka kita perlu mempelajari hal lain lagi, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu sesungguhnya adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Jadi penyerbukan itu hanya jatuh serbuk sari di kepala putik. Nah, kemudian serbuk sari akan berkecambah dan membentuk tabung serbuk sari. Tabung serbuk sari itu tumbuh dan memanjang menuju ke ruang bakal buah. Ya, jadi ada proses ini memerlukan waktu 5 sampai 60 jam sehingga dalam 5 sampai 60 jam ini kalau kita melakukan persilangan buatan kepala putiknya harus ditutup agar tidak ada serbuk sari asing yang ini. Kemudian setelah pemanjangan dan tabung sari itu memanjang, maka terjadi pembuahan, yaitu bergabungnya sperma dengan inti sel telur. Ya, jadi sperma dengan inti sel telur ini yang disebut dengan pembuahan. Ini terjadi dua pembuahan dalam kandung embrio, yaitu antara inti sperma dengan inti sel telur dan kedua inti polar. Peristiwa yang disebut dengan pembuahan ganda, di mana peleburan antara inti sperma dengan inti sel telur akan menjadi embrio. Peleburan antara inti sperma dengan dua inti polar akan menjadi endosperm, yaitu cadangan makanan bagi embrio. Ya, jadi penyerbukan ini hanya jatuhnya serbuk sari di kepala putik, kemudian pembuahan itu adalah bergabung antara inti sel sperma dengan inti sel telur. Ya. Saya akan menunjukkan video yang berhubungan dengan pembuahan dan penyerbukan ya. Sebentar. Nah, ini adalah penyerbukan dan pembuahan. Bisa kita lihat di sini.
Flowering plants undergo a unique reproductive process where there are two fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive cell, known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only 1 surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei. As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synergids, and the other is the egg cell. This leaves 2 nuclei in the center of the ovule. These central nuclei remain together in one large cell. It is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gamete, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. The pollen grain contains 2 main cells. A cell named the tube cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Once near the ovary, it divides by mitosis to produce 2 haploid sperm cells. The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the 2 sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature. Ya, tadi Anda bisa lihat bahwa ini adalah kesiapan ya alat kelamin betina. Putik itu kesiapan dalam menerima polen. Nah, ini kalau sudah seperti ini sudah terjadi pembelahan secara meiosis, kemudian dilanjutkan pembelahan mitosis menjadi 8 sel telur seperti ini, dan kita bisa lihat tadi bahwa 1 sel telur yang akan dibuahi, 2 sel telur lainnya di tengah ini juga akan dibuahi menjadi endosperm, 1 sel telur yang menjadi embrio, yang lainnya itu adalah hanya pagar ayu saja, ini malah dikorbankan untuk tempat dia tempat lewat begitu ya. Dan ini kalau sudah bentuknya seperti ini biasanya berarti sudah siap untuk dibuahi, dan ini akan terekspresi, akan terlihat dari mahkotanya yang sudah mekar, sudah membuka dan lain sebagainya. Itu indikasi bahwa betinanya sudah siap. Nah, di lain pihak jantannya juga sudah siap. Tadi ada polen ini, di dalamnya itu ada sel sperma. Ini ada 2 ya, yang 1 menjadi tabung
polen nantinya, kemudian kalau dia ini jatuh di kepala putik, peristiwa jatuh di kepala putik ini yang kita sebut dengan penyerbukan. Ya, kemudian di kepala putik ini diterima dengan senang hati oleh kepala putik ini dengan menyediakan makanan berupa gula bagi polen sehingga polen itu bisa berkecambah. Ya, teman-teman semua, ini adalah bagian dari proses penyerbukan dan pembuahan yang luar biasa. Kenapa? Karena bisa jadi polen itu jatuh di kepala putik tapi dibiarkan mengering. Ini dia berarti kepala putik tidak menyukai polen ini jatuh di situ. Nah, kalau tidak disukai atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh terjadi, ini tanaman juga ada seperti itu, dianggap muhrim gitu ya, tidak boleh kawin sesama saudara gitu ya, maka dibiarkan mengering. Contohnya adalah ini ada self incompatibility, ketidakserasian sendiri. Contohnya pada ubi, pada ketela ya. Ubi itu bunganya ada, tapi ketika terjadi penyembuh dibiarkan mengering. Karena proses biokimia itu tidak menghendaki mereka saling kawin antar saudara. Ini yang menyebabkan keturunan nanti akan lemah. Sehingga ini tidak diberi gula, tidak berkecambah. Nah, kalau diberi gula, maka dia akan berkecambah seperti pada proses tadi. Nah, ini mulai berkecambah dia. Tuh ya. Terus, dan perlu diperhatikan ini tidak boleh dulu terpisah ininya alat kelamin jantannya, yaitu sel sperma itu tetap bergabung, dia akan lepas pada saat dia akan membuahi di sini, lepas nih. Ya, lepas di sini ya. Pada sesaat sebelum membuahi. Karena kalau lepasnya di awal, ini nanti dia bisa kejar-kejaran dan masuknya tidak bersamaan. Kita tahu bahwa ketika ada sesuatu yang sudah membuahi di sini, maka pintu akan ditutup. Nah, kalau ada yang sudah membuahi, nanti pintu akan tertutup saat setelah itu. Nah, jadi ini nanti tidak bisa masuk lagi karena pintu sudah ditutup. Oleh karena itu dua-duanya harus berdekatan. Satu membuahi sel telur, satu lagi membuahi dua inti podal, sehingga ini yang menjadi endosperm. Kita bisa lihat berarti dua endosperm itu berarti dua berasal dari betina, satu berasal dari jantan yang disebut dengan 3N. Sementara embrio satu dari betina, satu dari jantan yang kita sebut dengan 2N. Ya, demikian pembuahan berhasil dan selanjutnya sistem pembuahan ini akan melanjutkan prosesnya sehingga buah membesar, biji membesar dan lain sebagainya sehingga sistem reproduksi berjalan dengan sempurna. Ya, ini tadi dalam bentuk ilustrasi gambar itu proses pembuahan dan ilustrasi pembuahan dan penyerbukan. Nah, dari proses penyerbukan dan pembuahan tersebut, maka kita sebut ada dikelompokkan ini secara alami kleistogami dan kasmogami. Di mana kleistogami itu adalah penyerbukan terjadi sebelum bunga mekar. Contohnya adalah kacang-kacangan. Jadi sebelum bunga kacang itu mekar, maka terjadi pembuahan. Ini kacang-kacangan itu adalah bunga hermafrodit dan biasanya tipe bunganya adalah terselubung oleh bagian tertentu sehingga terjadi penyerbukan sebelum bunga tersebut mekar. Kleistogami. Nah, ini kacang-kacangan. Sehingga kalau kita ingin melakukan persilangan buatan, tidak boleh dilakukan pada pagi hari karena sudah terjadi penyerbukan sebelum bunga itu mekar. Biasanya penyerbukannya jam 5 pagi atau jam 4 pagi. Maka pembuangan alat kelamin jantan dan alat dan bagian-bagian yang tidak diharapkan itu pada sore harinya sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Yang berikutnya adalah kasmogami. Bunga mekar terlebih dahulu, baru kemudian terjadi penyerbukan. Jadi misalnya kelompok melon, cabai juga begitu ya, tanaman intermediat seperti cabai juga membuka dulu, mekar dulu, baru terjadi penyerbukan. Itu adalah kasmogami. Kasmogami ini memungkinkan untuk terjadi penyerbukan silang. Ya, bahkan tanaman menyerbu silang itu dipastikan kalau dia hermafrodit terjadi pembukaan dulu mahkotanya, baru terjadi penyerbukan. Nah, dengan demikian maka sistem penyerbukan itu sangat tergantung dari penyerbukan alami tadi, sehingga ada tanaman yang menyerbu sendiri. Artinya polen dan putik jatuh pada tanaman itu bunga sendiri gitu ya. Polen dan putik berasal dari bunga sendiri dan persentase terjadi penyerbukan sendirinya lebih dari 95%. Itu termasuk tanaman menyerbu sendiri. Ya, contohnya leguminosa, kacang-kacangan, sirsak, serikaya. Menyerbu silang itu adalah jika polen dan serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda atau tanaman yang berbeda. Tanaman berbeda itu adalah menyerbu silang. Contoh jagung, salak, kelapa, dan persentase penyerbukan silangnya lebih dari 95%. Jadi kalau lebih dari 90% menyerbu sendiri, kelompok menyerbu sendiri. Lebih dari 95% menyerbu silang, kelompok menyerbu silang. Berada di antara keduanya adalah intermediate. Contohnya
cabai itu intermediate ya, kemungkinan mentimun juga intermediate dan lain sebagainya begitu ya. Itu termasuk intermediate. Nah, jadi sekali lagi saya ambil resume bahwa penting kita mempelajari sistem reproduksi untuk melihat untuk mempelajari struktur bunga, apakah alat kelamin jantan dan betinanya, kemudian mahkota dan kelompaknya pada satu bunga, kemudian kita kelompokkan tanaman lengkap dan tidak lengkap, kemudian kita pelajari apakah polen dan putiknya berada satu bunga atau tidak, maka kita kelompokkan dia sempurna dan tidak sempurna, lalu kemudian berikutnya kita pelajari sistem penyerbukan secara alami, apakah dia plastogami atau kosmogami. Dengan demikian akhirnya kita bisa mengelompokkan dia menyerbu sendiri atau menyerbu silang, dan pada gilirannya kita bisa menentukan metode pemulihan apa yang dilakukan dan varietas apa yang akan kita buat, hibrida, jalur murni, atau yang lainnya. Demikian saya kira. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan end meeting for all ya.